Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bertemu kembali di video-video saya yang memaparkan pembahasan tentang dasar statistik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang angka indeks. Angka indeks merupakan suatu angka atau ukuran yang digunakan untuk membandingkan dua kegiatan atau dua keadaan yang sama persis tapi waktunya berbeda. Misalkan hasil penjualan di tahun 2020 dengan hasil penjualan di tahun 2021. Kita bisa juga mencari tahu membandingkan jumlah penduduk produktif di tahun 2015 dengan jumlah penduduk produktif di tahun 2020 dan banyak lagi contoh lainnya ya. Dalam membuat angka indeks itu kita membutuhkan dua macam waktu. Yang pertama waktu dasar atau base period, yaitu waktu yang dijadikan sebagai dasar pembandingan. Sedangkan waktu yang bersangkutan atau waktu yang sedang berjalan atau current period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan yang akan kita bandingkan itu terjadi terhadap kegiatan pada waktu dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan waktu dasar. Yang pertama, waktu dasar sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Yang kedua, waktu dasar sebaiknya paling lama kita pilih itu 10 tahun terakhir atau lebih baik lagi gunakan waktu dasarnya itu kurang dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, waktu dasar merupakan waktu di mana terjadinya sebuah atau beberapa peristiwa penting. Yang keempat, waktu dasar itu datanya tersedia untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian dalam pengumpulan data. Jadi pastikan waktu dasar yang kita gunakan itu datanya full ya, kita lengkap gitu, agar penelitian kita lebih valid. Oke, di dalam angka indeks, yang pertama ada indeks harga tidak tertimbang atau unweighed index, yaitu indeks harga tidak tertimbang ini digunakan untuk mengetahui perkembangan pada satu hal, baik perkembangan harga atau perkembangan kuantitas sebuah produk gitu kan. Jadi fokusnya hanya ke satu hal saja gitu. Kalau ke harga ya berarti kita fokusnya di harga. Kalau ke jumlah barang, angka indeksnya kita fokus di jumlah barang saja. Untuk indeks harga tidak tertimbang, itu yang pertama kita bisa mencari nilai indeks relatif sederhana, yaitu indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Jadi fokus di satu jenis ya, misalkan indeks produksi ikan, atau indeks harga beras, indeks harga telur, atau indeks harga di perusahaan misalkan barang apa gitu. Jadi fokus di satu jenis saja. Ini untuk persamaannya. Indeks harga tidak tertimbang relatif itu ada PT, P ini adalah harga barang pada waktu berjalan, jadi T ini adalah waktu berjalan. PO berarti harga barang pada waktu dasar dikali 100%. Ini kalau indeks relatif sederhana terhadap harga ya. Tapi kalau indeks relatif sederhana terhadap kuantitas berarti kita menggunakan persamaan ini, yaitu indeks relatif sederhana sama dengan kuantitas barang pada waktu berjalan dibagi kuantitas barang pada waktu dasar dikali 100%. Oke, seperti biasa saya untuk memahami persamaan tadi, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini harga telur per kilogramnya di tahun 2019 adalah 15.000. Sedangkan di tahun 2020 itu 18.000 dan di tahun 2021 harga telur per kilogramnya adalah 23.000.
Yang ditanyakan adalah indeks harga relatif di tahun 2020 dan tahun 2021, di mana waktu dasarnya kita menggunakan tahun 2019. Oke, langsung masuk ke rumus ini ya. Rumus yang tadi ini karena kita mencari indeks relatif harga, berarti kita menggunakan persamaan ini. PT per P0 dikali 100%. Untuk indeks relatif harga di tahun 2020 terhadap 2019 berarti nulisnya kayak gini ya. Jadi T-nya kita mencari indeks harga relatif tahun 2020 kan ya. Berarti T-nya 2020. Kemudian sebagai tahun dasarnya kita menggunakan 2019 berarti koma nolnya diganti 2019. Sama dengan harga di tahun 2020 itu adalah 18.000. Jadi 18.000 dibagi harga telur di tahun 2019 ini kan, yaitu 15.000 dikali 100%. 18.000 dibagi 15.000 kita dapat nilai 1,2, dikali 100% kita dapatkan nilai 120%. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan indeks harga relatif telur di tahun 2020 terhadap tahun 2019 itu angka indeksnya 120%. Dalam hal ini terjadi kenaikan angka indeks sebesar 20%. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai indeks harga relatif di tahun 2021. Tetap ya, kita waktu dasarnya masih 2019, jadi tinggal diganti saja harga telur di 2021 yaitu 23.000, yang ini dibagi 15.000 yaitu harga telur di tahun 2019 dikali 100%, saya dapatkan nilai 1,53 dikali 100% jadi 153%. Jadi angka indeks harga relatif telur di tahun 2021 terhadap tahun 2019 itu sebesar 153% atau terjadi kenaikan sebesar 50%. Jadi kenaikan 53% ini bukan dari tahun 2020 ya, tapi dari tahun 2019 karena kita waktu dasarnya di sini 2019. Oke, contoh lain misalkan di sini disajikan tabel produksi baju dalam satuan ribu, misalnya di sebuah perusahaan konveksi, dia memproduksi baju di tahun 2019 ada 700.000, di tahun 2020 dia memproduksi baju sebesar 400.000, di tahun 2021 dia memproduksi baju sebanyak 600.000. Yang ditanyakan berapa indeks relatif kuantitas, kalau tadi harga ya, kalau sekarang kuantitas, di tahun 2020 dan tahun 2021 dengan menggunakan tahun dasar 2019. Maaf, ini salah ya. Sebentar. Ini harusnya 2019. Ya, waktu dasarnya tahun 2019. Oke, untuk persamaan indeks relatif kuantitas, bedanya cuma variabelnya ya. Kalau tadi variabel P, yaitu harga, sekarang variabel Q atau kuantitas. Jadi indeks relatif kuantitas sama dengan kuantitas tahun berjalan dibagi kuantitas tahun dasar dikali 100%. Oke, untuk menentukan indeks relatif kuantitas di tahun 2020 berarti T-nya diganti 2020, nolnya diganti 2019 sebagai tahun dasar. Di tahun 2020 produksi baju sebanyak 400, di tahun 2019 sebanyak 700. Dikali 100%, 400 dibagi 700 dapat 0,57, dikali 100% maka dapat nilai 57%. Ini dari nilai ini kita bisa mengetahui bahwa indeks relatif kuantitas produksi baju di perusahaan konveksi tersebut pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 itu sebesar 57%. Dalam hal ini terjadi penurunan sebesar 100% dikurangi nilai ini ya.
nilai indeks relatifnya yaitu 43%. Jadi penurunannya sebesar 43%. Oke, kita akan cari lagi nilai indeks relatif kuantitas di tahun 2021. Berarti bedanya ini ya, 2020-nya diganti dengan 2021, nilai 400 diganti dengan 600. Ini 600 dibagi 700, saya dapat nilai 0,86, dikali 100%, maka dapat nilai 86%. Jadi, indeks relatif kuantitas produksi baju di perusahaan konveksi ini di tahun 2021 terhadap tahun 2019 itu sebesar 86%. Tetap masih di sini karena kurang dari 100% berarti masih terjadi penurunan. Hanya saja di sini nilainya lebih kecil ya. Jadi 100% dikurangi 86% yaitu 14%. Di tahun 2020 penurunannya 43%, di tahun 2021 penurunannya sebesar 14%. Berarti di sini tahun 2021 penurunannya lebih baik gitu ya. Jadi kelihatan ada peningkatan sebenarnya kalau dari tahun 2020, tapi kalau dari 2019 itu masih terjadi penurunan. Oke, selanjutnya ada untuk indeks harga tidak tertimbang itu ada indeks agregatif, yaitu indeks yang terdiri dari beberapa barang. Jadi kalau tadi yang relatif sederhana itu hanya fokus di satu barang, kalau indeks agregatif di sini terdiri dari beberapa barang di kelompok barang tertentu. Misalkan indeks harga 9 bahan pokok atau indeks harga bahan baku produksi misalkan di sebuah perusahaan. Indeks agregat ini digunakan untuk barang atau unit yang memiliki satuan yang sama. Jadi pastikan saat kita mencari nilai indeks agregatif, itu barang-barangnya memiliki satuan yang sama. Jadi misalkan kalau satuannya liter, berarti semuanya harus liter. Kalau satuannya kilogram, berarti semuanya harus kilogram, gitu ya. Kalau satuannya meter, berarti kelompok barangnya semuanya satuannya adalah meter. Oke, untuk rumusnya sendiri, di sini ini karena terdiri dari beberapa barang ya, bedanya hanya menambahkan sigma. Kalau tadi kan indeks relatif itu cukup karena satu barang, jadi tidak ada penjumlahan. Tapi kalau di sini karena indeks agregatif ini beberapa barang, jadi ada penjumlahan harga dari barang-barang yang kita kelompokkan tersebut. Di sini indeks agregatif dari tahun berjalan terhadap tahun dasar sama dengan sigma atau penjumlahan dari harga barang di tahun berjalan dibagi sigma dari harga barang di tahun dasar dikali 100%. Ini kalau harga, yang ini jika kita mencari indeks agregatif terhadap produksi atau jumlah atau kuantitas barang. Oke, di sini contoh misalkan di sebuah perusahaan roti tersebut membeli bahan baku untuk pembuatan roti di tahun 2019, 2020, dan di tahun 2021 yang disajikan pada tabel di bawah ini ya. Jadi di sini perusahaan roti ini membeli tepung terigu di tahun 2019 harganya 8.500 per kilo, di tahun 2020 ada kenaikan 9.000 per kilo, di tahun 2021 juga ada kenaikan sebesar 9.500 per kilo. Kemudian dia juga membeli tepung gandum di tahun 2019 harga per kilonya 20.000, di tahun 2020 harga per kilonya 25.000, dan di tahun 2021 harga per kilonya 27.000. Ini contoh aja ya. Ini ada 4 bahan baku yang disajikan dalam tabel ini. Tentukan indeks harga agregatnya dari keempat bahan baku ini, di mana tahun dasarnya adalah tahun 2019. Oke, penyelesaiannya di sini kita menggunakan rumus sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. Biar lebih mudah, kita cari satu persatu ya. Untuk
sigma harga di tahun 2019. Berarti di sini 8.500 ditambah 20.000 ditambah 13.000 ditambah 40.000. Maka kita dapatkan sigma dari harga di tahun 2019 keempat bahan baku ini sebesar 81.500. Kemudian sigma harga dari keempat bahan baku di tahun 2020 berarti 9.000 ditambah 25.000 ditambah 15.000 ditambah 50.000 sehingga didapatkan nilai 99.000. Dan yang terakhir jumlah atau sigma dari harga di tahun 2021. Ya, 9.500 ditambah 27.000 ditambah 16.000 ditambah 15.000 sehingga saya dapatkan nilai 107.500. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus indeks harga agregatnya. Pertama, kita akan mencari nilai indeks harga agregat di tahun 2020. Di tahun 2020 tahun berjalannya, tahun dasarnya 2019. Berarti sigma harga di tahun 2020 yaitu 99.000 yang ini dibagi waktu dasarnya harga di tahun dasar yaitu di tahun 2019 yaitu 81.500 dikali 100%. 99.000 dibagi 81.500 saya dapatkan nilai 1,21 dikali 100% maka saya dapatkan nilai 121%. Berarti indeks harga agregat di tahun 2020 terhadap tahun 2019 itu adalah 121%. Sedangkan untuk indeks harga agregat di tahun 2021 berarti tinggal diganti ya ininya. Berarti sigma penjumlahan dari tahun 2021 di sini 107 dibagi 107.500 dibagi jumlah harga di tahun 2019 yaitu 81.500 dikali 100% sehingga dapat nilai 132%. Ya. Jadi dari sini kita tampak bahwa indeks harga agregat di tahun 2020 naik sebesar 21%, sedangkan di tahun 2021 naiknya sebesar 32%. Oke, berikutnya ada indeks rata-rata relatif. Di sini ini juga sama ada dua terhadap ya, harga dan juga kuantitas. Jadi dijumlahkan dulu ya kalau rata-rata relatif. Jadi sigma dari PT per P0 kalau untuk rata-rata relatif harga, sedangkan untuk indeks rata-rata relatif kuantitas sigma Q T per Q0 di mana T ini menunjukkan waktu berjalan. Q0 berarti kuantitas atau jumlah barang di waktu dasar. Oke, saya masih menggunakan data contoh soal di sebelumnya. Hanya di sini saya gunakan 2 tahun saja, biar lebih simpel ya. Kalau misalkan kalian ingin nyoba, saya di sini kan 2019 sama 2020 saya latihan pakai tahun 2021, silakan ya, biar lebih bisa memahami materi ini. Oke, di sini yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan dulu harga indeks relatifnya. Nih, jadi biar lebih mudah kita satu-satu nih. Ini PT per P0, jadi harga relatif indeks relatif dari tepung terigu, indeks relatif dari tepung gandum, indeks relatif dari tepung roti, dan indeks relatif dari coklat. Ini rumusnya ada di rumus indeks relatif ya. PT per P0 dikali 100%, di sini PT harga di tahun 2020 yang kita cari yaitu 9.000 dibagi P0-nya tahun 2019 sebagai tahun dasar yaitu 8.500 dikali 100%. Di sini saya mendapatkan nilai untuk tepung indeks relatif untuk tepung terigu adalah 112,5%.
Berikutnya untuk tepung gandum, indeks relatifnya saya dapatkan nilai 125%. Ya, PT-nya ini 25.000, P0-nya 20.000. Ya, saya rasa rumus ini udah saya tuliskan, saya sengaja dituliskan seperti ini biar bisa dipahami lebih mudah, gitu ya. Oke, keempat bahan baku ini sudah saya cari nilai indeks relatifnya, kemudian kita jumlahkan karena kita butuh sigmanya, nilai penjumlahannya. Jadi 112,5% ditambah 125% ditambah 115,4% ditambah 125%, kita dapatkan nilai sigmanya yaitu 477,9. Jadi langsung kita simpan 477,9 di sini. Dibagi N adalah jumlah datanya, jumlah bahan baku. Di sini data bahan baku ada 4, berarti N-nya adalah 4. Jadi 477,9 dibagi 4 sama dengan 119,475%. Jadi indeks rata-rata relatifnya untuk keempat bahan baku ini di tahun 2020 sebesar 119,475% dibandingkan tahun 2019. Jadi ada kenaikan sebesar 19,475%. Oke, berikutnya indeks harga tertimbang. Jadi kalau tadi harga tidak tertimbang, ya, berikutnya di sini indeks harga tertimbang. Yang pertama ada indeks harga agregat tertimbang last payers, di mana indeks harga agregat tertimbang last payers ini adalah indeks harga agregat tertimbang yang memakai kuantitas pada waktu dasar sebagai timbangan. Jadi kalau tidak tertimbang itu fokus pada satu hal gitu kan, fokus pada harganya saja, fokus pada kuantitasnya saja. Tapi kalau indeks harga tertimbang itu dipengaruhi oleh kuantitasnya. Ya. Yang pertama di sini untuk last payers ini rumusnya sigma PT dikali Q0 dibagi P0 dikali Q0. P itu berarti harga, T itu adalah waktu yang kita bandingkan, jadi waktu yang sedang berjalannya. Q itu kuantitas, 0 waktu dasar. Jadi kalau last payers di sini harga dikalikan kuantitas di tahun dasar, dibagi harga tahun dasar dikali kuantitas di tahun dasar. Jadi kuantitasnya hanya menggunakan satu data, yaitu kuantitas di waktu dasar saja, dikali 100% ya. Ini penjelasan keterangan dari ini. Oke. Berikutnya ada indeks harga agregat tertimbang pasci. Jadi kalau tadi last payers menggunakan Q0, jadi kuantitas yang digunakan sebagai timbangannya itu adalah kuantitas waktu dasar. Kalau di pasci itu menggunakan kuantitas di waktu berjalan. Itu bedanya ya. Jadi kalau tadi kan PT dikali Q0 dibagi P0 dikali Q0. Nah, kalau pasci PT dikali QT dibagi P0 dikali QT. Ya, itu bedanya ya di sini nih. Jadi kalau last payers menggunakan kuantitas di waktu dasar, kalau pasci menggunakan kuantitas di waktu berjalan. Oke, seperti biasa kita ke contoh soal. Di sini saya masih menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Hanya sudah dilengkapi dengan, kalau tadi kan harganya saja, sekarang dilengkapi dengan jumlah pembelian. Karena di dalam indeks harga tertimbang ini bukan cuma harga, tapi juga harus memikirkan tentang kuantitasnya. Di sini tepung terigu di tahun 2019 sebesar harganya 8.500 dengan jumlah pembelian 10 kintal. Ini satuannya kuintal ya. Kemudian di tahun 2020 harganya 9.000 dengan jumlah pembelian sebanyak 12 kuintal dan seterusnya. Tentukan indeks harga agregat tertimbang last payers dan indeks harga agregat tertimbang pasci dari
keempat bahan baku ini. Yang ditanyakan itu tahun 2020 dengan 2019 sebagai tahun dasar. Oke, yang pertama kita mencari nilai indeks harga agregat tertimbang last payers-nya dulu. Oke, di sini untuk memudahkan, tadi last payers ini kan PT dikali Q0 dibagi P0 dikali Q0, sigmanya ya. Jadi biar lebih mudah, kita tambahkan aja kolom baru, mencari nilai PT dikali Q0. Kemudian P0 dikali Q0, biar lebih mudah gitu ya. Jadi di sini untuk yang pertama tepung terigu, harga di tahun berjalan yaitu 9.000, ya udah saya kasih simbol PT, 9.000 dikali Q0, dikali kuantitas di tahun dasar yaitu 10. Jadi 9.000 dikali 10 sama dengan 90.000. Kemudian tepung gandum, harga tepung gandum di tahun 2020 yaitu 25.000 dikali kuantitas di tahun 2019 yaitu 5. Harganya di sini dapat nilai 125.000 dan seterusnya. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini ya, Q0 untuk last payers ini. Berikutnya P0 dikali Q0. Kalau tadi kita menggunakan PT, berikutnya P0. P0-nya ini tahun dasarnya kita menggunakan tahun 2019, berarti harga di tahun 2019 yaitu 8.500 dikali kuantitas di tahun dasar yaitu 10. Q0-nya berarti kita dapat nilai 85.000. Kemudian 20.000 dikali 5 dapat nilai 100.000 dan seterusnya. Oke, kemudian kita jumlahkan PT dikali Q0, kita jumlahkan, kita dapat nilai jadi ini 90.000 ditambah 125.000 ditambah 105.000 ditambah 100.000, kita dapat nilai 420.000. Begitu juga dengan P0 Q0 dijumlahkan keseluruhannya sehingga saya dapatkan nilai 356.000. Baru selanjutnya kita masuk ke rumus indeks last payers-nya. Di sini kita masukkan aja PT Q0, berarti ini kan sigma PT kali Q0 yaitu 420.000 dibagi sigma P0 Q0 yaitu 356.000 dikali 100%. 420.000 dibagi 356.000 saya dapat nilai 1,18 dikali 100% maka saya dapat nilai 118%. Jadi indeks harga agregat tertimbang last payers pada bahan baku roti di sebuah perusahaan roti ini di tahun 2020 dengan tahun dasarnya 2019 itu sebesar 118% atau mengalami kenaikan sebesar 18% dibandingkan tahun 2019. Oke, berikutnya indeks harga agregat tertimbang pasci. Ini juga sama biar mudah. Kalau tadi Q-nya kita menggunakan Q0, kalau di pasci kita menggunakan QT, kuantitas di waktu berjalan. Ini semuanya dikali sini ya. 9.000 dikali 12, kemudian 8.500 dikali 12. Jadi sama ya, 12, 9, 9, 94, 12, 9, 94. Ya, bedanya di sini ini harga di tahun dasar, yang ini 8.500, 20.000, 13.000, 40.000. Kalau ini harga di tahun berjalan yang kita cari yaitu tahun 2020. Sama kita jumlahkan PT QT-nya 108.000 ditambah 225 tambah 135.000 ditambah 200.000, kita dapatkan nilai 668.000 dibagi sigma dari P0 QT yaitu 559.000 dikali 100%, jadi 668.000 yang ini ya, dibagi 559.000 yang ini, saya dapat nilai 1,19 dikali 100%, maka saya dapatkan nilai indeks harga agregat tertimbang pascinya itu adalah 119%. Kalau tadi di last payers 118, kalau di pasci 119. Bedanya cuma 1% ya.
Jadi sebenarnya mau menggunakan indeks harga agregat tertimbang last payers ataupun menggunakan pasci itu kurang lebih sama saja karena perbedaannya pun sangat kecil. Oke, jika terdapat perbedaan kayak tadi ya, tapi kalau yang tadi kan perbedaannya kecil ya, cuma 1%. Nah, kalau perbedaannya cukup besar, maka kita bisa menggabungkan kedua angka tersebut dan mencari nilai rata-ratanya. Di sini untuk jika terdapat perbedaan yang cukup besar, kita bisa menggunakan indeks Dробis. Jadi kalau indeks Dробis ini menggabungkan nilai indeks last payers dengan indeks pasci, kemudian dicari rata-rata hitungnya. Ini rumusnya. Jadi indeks Dробis sama dengan indeks last payers ditambah indeks pasci dibagi 2. Ini yang tadi, ini sudah saya paparkan. Ini ya, untuk last payers 118%. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya. Saya ulang-ulang saja. Sedangkan indeks pascinya tadi sebesar 119%. Oke, kita dapatkan indeks harga last payers-nya 118%, sedangkan indeks harga pascinya 119%. Baru kita cari nilai indeks harga agregat tertimbang Dробisnya, yaitu indeks harga last payers ditambah indeks harga pasci dibagi 2. Jadi 118 ditambah 119 dibagi 2. Di sini 118 ditambah 119 saya dapatkan nilai 237 dibagi 2, maka saya dapatkan nilai indeks harga agregat tertimbang Dробisnya sebesar 118,5%. Rata-rata hitungnya ya. Tapi biasanya indeks harga agregat tertimbang Dробis ini digunakan jika ada perbedaan yang cukup besar. Oke, berikutnya kalau tadi indeks Dробis menggunakan rata-rata hitung, berikutnya sama ya, ada indeks Fisher sama fungsinya jika terjadi perbedaan yang cukup besar atau cukup signifikan di antara indeks last payers dengan indeks pasci. Jadi kalau ada perbedaan bisa menggabungkannya menggunakan indeks Dробis, bisa menggunakan indeks Fisher. Bedanya kalau indeks Dробis tadi yang dicari adalah rata-rata hitungnya, kalau di dalam indeks Fisher yang dicari adalah rata-rata ukurnya. Ya, kalau rata-rata ukur bedanya kalau tadi kan ditambah dibagi 2 gitu kan. Kalau rata-rata ukur berarti akar dari indeks harga last payers dikali indeks harga pascinya. Ini contohnya dari soal yang sama. Tadi sudah didapatkan indeks dari pembelian bahan baku ini. Indeks harga last payers-nya 118%, sedangkan indeks harga pascinya adalah 119%. Kita cari nilai indeks harga Fisher-nya. Ini akar dari indeks harga last payers dikali indeks harga pasci, yaitu 118% dikali 119%. Saya dapatkan nilai 14.042% diakarkan, maka saya dapat nilai 118,499. Cuma beda 0,01 ya. 0,001 kecil sekali. Jadi intinya jika ada perbedaan pada saat kita mencari nilai indeks harga tertimbang, ada perbedaan di last payers dengan di pasci, kalian bisa menggabungkannya, mencari nilai tengahnya, itu bisa menggunakan indeks harga Fisher atau menggunakan indeks harga Dробis. Oke, untuk materi angka indeks dicukupkan sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu kalian memahami materi tentang angka indeks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.